Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Prayoga, NPM 224112000, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen sistem informasi. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terintegrasi untuk mengelola informasi yang dibutuhkan organisasi. Terdapat beberapa komponen utama yang saling terkait dalam sistem ini, yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, data, jaringan komunikasi, dan sumber daya manusia. Komponen sistem informasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, dan yang ketiga adalah data. Perangkat keras atau hardware yaitu perangkat fisik yang menyusun sistem informasi seperti komputer, printer, scanner, dan perangkat lainnya. Sedangkan perangkat lunak software yaitu program dan aplikasi yang menjalankan berbagai fungsi dalam sistem informasi seperti sistem operasi, database, dan aplikasi bisnis. Dan yang terakhir adalah data. Data yaitu informasi yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan dalam sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, komponen sistem informasi terbagi menjadi jaringan komunikasi, prosedur, basis data, dan sumber daya manusia. Untuk jaringan komunikasi, yaitu infrastruktur yang menghubungkan berbagai komponen sistem informasi dan memungkinkan pertukaran data dan komunikasi. Lalu untuk prosedur, yaitu langkah-langkah dan aturan yang mengatur bagaimana sistem informasi dioperasikan dan dikelola. Basis data yaitu kumpulan data yang terorganisir dan terhubung yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi. Dan yang terakhir yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yaitu orang-orang yang mengelola dan mengoperasikan sistem informasi, termasuk manajer, analis, dan pengguna akhir. Selanjutnya ada perangkat keras hardware. Perangkat keras ada 3, yaitu komputer, peripheral, dan perangkat komunikasi. Untuk komputer yaitu perangkat utama dalam sistem informasi yang memproses data, menjalankan aplikasi, dan menyimpan informasi. Kemudian peripheral yaitu perangkat tambahan seperti printer, scanner, dan perangkat input atau output lainnya yang mendukung sistem informasi. Kemudian yang ketiga adalah perangkat komunikasi, yaitu peralatan yang memungkinkan pertukaran data dan informasi seperti modem, router, dan perangkat jaringan. Selanjutnya ada perangkat lunak atau software, terbagi menjadi 4, yaitu sistem operasi, aplikasi bisnis, perangkat produktivitas, dan sistem manajemen basis data. Untuk sistem operasi adalah mengontrol dan mengelola sumber daya perangkat keras, serta menyediakan antarmuka bagi pengguna. Selanjutnya aplikasi bisnis adalah perangkat lunak yang mendukung fungsi-fungsi bisnis seperti penjualan, pemasaran, dan keuangan. Kemudian perangkat produktivitas, yaitu aplikasi untuk meningkatkan produktivitas seperti pengelola kata, spreadsheet, dan presentasi. Dan yang terakhir yaitu sistem manajemen basis data, yaitu mengorganisasi dan mengelola data yang disimpan dalam basis data. Selanjutnya ada jaringan komunikasi. Ada jaringan komunikasi lokal, yaitu jaringan terbatas dalam area geografis yang terhubung melalui kabel atau wireless. Lalu yang kedua, luas, yaitu jaringan yang mencakup area yang lebih luas seperti internet yang memungkinkan pertukaran data jarak jauh. Dan yang terakhir, mobile, yaitu jaringan yang memungkinkan koneksivitas dan mobilitas seperti jaringan nirkabel seluler. Basis data ada 3 jenis. Yang pertama relasional, yang kedua NoSQL, dan yang ketiga terdistribusi. Untuk yang pertama relasional, yaitu bertujuan untuk menyimpan dan mengelola data terstruktur. Contohnya MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Yang kedua NoSQL,
Tujuannya menangani data yang tidak terstruktur. Contohnya itu MongoDB, Cassandra, dan Redis. Dan yang terakhir, terdistribusi. Terdistribusi ini bertujuan untuk menyediakan redundansi dan ketersediaan tinggi. Contohnya seperti Hadoop, Apache Spark. Kemudian lanjut ke prosedur. Ada 4 prosedur, yaitu pertama pengembangan sistem, yaitu langkah-langkah dalam merancang, membangun, dan menerapkan sistem informasi baru. Yang kedua, operasional, pedoman untuk menjalankan dan memelihara sistem informasi dalam operasi sehari-hari. Yang ketiga adalah keamanan, tindakan untuk melindungi sistem informasi dari ancaman seperti peretasan dan kegagalan. Dan yang keempat adalah pemulihan, yaitu langkah-langkah untuk memulihkan sistem informasi jika terjadi gangguan atau bencana. Selanjutnya, sumber daya manusia. Yang pertama ada manajer sistem informasi yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengoperasikan sistem informasi organisasi. Yang kedua adalah analis sistem, yaitu menganalisis kebutuhan bisnis dan merancang solusi sistem informasi yang efektif. Dan yang ketiga adalah pengguna akhir, yaitu orang-orang yang menggunakan sistem informasi untuk mendukung tugas dan kegiatan harian. Lanjut, yang terakhir adalah manfaat sistem informasi manajemen. Ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah pengambilan keputusan, yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, efisiensi operasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya melalui otomasi dan pengelolaan yang lebih baik. Yang ketiga, daya saing, yaitu memberikan keunggulan kompetitif dengan memungkinkan organisasi beradaptasi dengan cepat. Dan yang terakhir adalah inovasi, yaitu mendorong inovasi melalui kemampuan untuk menganalisis data dan memperoleh wawasan baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.